Oke, kita kumpul lagi nih. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana satu bidang ilmu yang sama, contohnya psikologi, bisa dilihat dari dua kacamata yang beda banget? Nah, kali ini kita bakal bedah gimana psikologi bisa dipahami lewat pandangan dunia sekuler dan pandangan dunia Islam, berdasarkan materi sumber kita. Ini bakal menarik banget nih. Nah, dari sini muncullah pertanyaan intinya, yang jadi pusat bahasan kita. Waktu kita mau memahami pikiran manusia, apa kita benar-benar harus memilih antara sains dan iman? Atau jangan-jangan ada cara lain di mana keduanya bisa jalan bareng? Yuk, kita gali lebih dalam. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, pandangan sekuler. Menurut sumber yang kita bahas, psikologi modern itu bukan ujuk-ujuk ada. Ia dibangun di atas sebuah fondasi filosofis yang sangat spesifik, beberapa asumsi dasar tentang cara kerja dunia ini. Konsep kuncinya itu disebut naturalisasi ilmiah. Gampangnya gini, ini adalah asumsi bahwa semua yang ada di alam semesta ini bisa dan harus dijelaskan dari dalam sistem itu sendiri. Gak ada tempat buat penjelasan dari luar, apalagi yang sifatnya supranatural atau ilahi. Dari ide tadi, lahirlah asumsi besar yang pertama, bahwa alam semesta ini adalah sistem yang tertutup, yang bisa jalan sendiri, ibarat mesin raksasa yang beroperasi sesuai aturannya sendiri, tanpa butuh campur tangan dari luar. Yang logisnya, ngebawa kita ke asumsi kedua, bahwa Tuhan, kalaupun diakui ada, ya dia nggak ikut campur tangan secara aktif. Mirip kayak tukang jam yang bikin jam, terus ya udah dibiarin aja jamnya jalan sendiri. Dan puncaknya, asumsi ketiga yang paling nyambung sama psikologi, keyakinan bahwa kita, manusia, bisa dipahami dan dikembangkan sepenuhnya tanpa perlu mengaitkannya dengan Tuhan. Kita ini cuma produk alam, jadi ya cukup dipelajari lewat sains saja. Kalau kita telusuri akarnya, sumber kita nunjukin ada dua biang keladi filosofisnya. Pertama, positivisme, yang bilang kalau pengetahuan yang beneran valid itu ya cuma yang bisa kita amati dan kita ukur. Kalau nggak kelihatan, nggak bisa diukur, ya itu bukan pengetahuan. Terus yang kedua, empirisme, yang percaya semua pengetahuan itu asalnya dari pengalaman indera kita. Lagi-lagi, kalau nggak bisa dirasain lewat panca indera, ya kebenarannya patut dipertanyakan. Sekarang kita putar balik 180 derajat. Coba kita lihat gimana ceritanya dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Perspektif Islam itu nggak cuma nawarin jawaban yang beda, tapi ia memulai dari fondasi realitas yang total berbeda. Disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Kalau pandangan sekuler melihat manusia itu mandiri, pandangan Islam justru menegaskan bahwa Allah itu bukan cuma pencipta di awal doang, tapi juga pemelihara dan pengendali yang aktif setiap saat. Ini bukan beda tipis, ini mengubah segalanya. Terus gimana dong hubungan sains sama iman dalam kerangka ini? Apa mereka musuhan? Nah, menurut sumber kita, dalam Islam justru nggak ada pertentangan. Sebaliknya, agama itu jadi fondasinya. Pengetahuan dimulai dari wahyu, Al-Quran, dan hadis, baru deh di atas fondasi yang kokoh itu, sains dibangun. Bukan sebagai saingan, tapi sebagai cara untuk lebih memahami ciptaan Sang Pencipta. Argumen utamanya itu sebenarnya diringkas dengan sangat indah di ayat ini. Logikanya sederhana banget. Kalau Allah yang menciptakan kita, ya pastinya Dia yang paling tahu seluk-beluk sifat kita kan? Mengabaikan pengetahuan darinya, dari sudut pandang ini ya sama aja kayak kita punya user manual paling lengkap, tapi malah dianggurin. Nah, bagian ini yang menurut saya paling seru. Ini adalah momen di mana dua jalur yang kelihatannya beda banget ini, ternyata ketemu di satu titik. Sumber, kita ngasih contoh yang kuat banget tentang gimana riset ilmiah modern bisa selaras sama wawasan dari wahyu. Jadi gini, ada banyak banget penelitian jangka panjang yang tentunya mahal dan rumit dan temuannya cukup konsisten loh. Secara statistik, orang-orang yang tingkat religiusitasnya tinggi cenderung punya kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, dan bahkan hidup lebih lama. Ini data empiris ya, data lapangan. Oke, simpen dulu data tadi. Sekarang kita lihat ayat dari Al-Quran ini dari surat Nuh. Ayat ini bicara soal balasan buat orang yang taat sama Allah. Salah satu balasannya, selain pengampunan, adalah menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Apa ya maksudnya? Dan disinilah semuanya nyambung. Menurut sumber kita, tafsir klasik oleh Ibnu Katsir mengartikan kalimat menangguhkan kamu itu secara harfiah sebagai Allah akan memperpanjang usiamu. Jadi bayangin, berabad-abad sebelum ada penelitian modern, tafsir ini udah menyajikan ide yang sama persis. Ketaatan pada Tuhan, itu ada korelasinya sama umur yang lebih panjang. Luar biasa kan? Titik temu antara sains dan kitab suci. Contoh tadi, itu bukan cuma soal umur panjang loh. Ini membawa kita ke kesimpulan pamungkas dari sumber yang kita bahas. Ini soal perbedaan paling fundamental di antara kedua sistem ini.
bukan cuma soal hasil akhirnya, tapi soal sifat dari kebenaran itu sendiri. Coba deh kita lihat perbandingannya. Pengetahuan dari wahyu, sumbernya dari siapa? Dari Allah. Makanya, tingkat kepastiannya dianggap 100%, tanpa ragu. Dan sifatnya mutlak, gak akan berubah. Nah, beda banget sama pengetahuan dari sains. Sumbernya dari usaha manusia. Karena itu, sebagus apapun, ia secara alami selalu punya ruang untuk keraguan. Bisa direvisi, bisa diupdate, bahkan bisa salah. Sifatnya relatif dan terus berubah. Jadi pada akhirnya, perbedaannya mengerucut ke sini. Satu pandangan dunia itu dibangun di atas fondasi kebenaran mutlak yang nggak perlu dipertanyakan lagi. Sementara yang satunya dibangun di atas proses bertanya, meragukan, dan merevisi yang nggak ada habisnya. Kepastian melawan pencarian tanpa henti. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Bagaimana asumsi paling dasar kita tentang apa itu kebenaran? Apakah sesuatu yang mutlak dan datang dari wahyu, atau sesuatu yang relatif dan harus kita temukan sendiri? Pada akhirnya bukan cuma membentuk jawaban yang kita cari, tapi juga membentuk seluruh dunia yang kita lihat di sekitar kita. Coba Anda pikirkan.